Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Syafi'i tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, sehingga sang ibu harus membesarkannya sendiri. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ibunya memiliki tekad yang kuat agar anaknya tumbuh menjadi orang yang berilmu. Demi pendidikan putranya, ia membawa Imam Syafi'i dari Gaza tempat kelahirannya ke Mekah untuk belajar Al-Quran dan ilmu agama. Sejak usia 7 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran. Ia kemudian mulai mendalami hadis dan fikih dari ulama-ulama besar di Mekah, termasuk Muslim bin Khalid Az-Zanji. Sang guru melihat kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dan pada akhirnya ia berkata, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Sang ibu meskipun berat hati, dengan penuh keteguhan berkata, "Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah, kita akan bertemu nanti di akhirat." Dengan restu ibunya itulah Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Setibanya di Madinah, Imam Syafi'i segera mencari Imam Malik, ulama besar yang telah menulis kitab Al-Muwatta. Ia datang dengan membawa surat rekomendasi dari wali kota Madinah kepada Imam Malik. Awalnya Imam Malik ragu untuk menerima Imam Syafi'i sebagai muridnya karena usianya yang masih sangat muda. Namun setelah melihat keunggulan intelektual dan ketajaman berfikirnya, Imam Malik akhirnya menerimanya sebagai murid. Dalam waktu yang relatif singkat, Imam Syafi'i berhasil menguasai ilmu yang diajarkan oleh Imam Malik. Kecerdasan dan kemampuannya dalam memahami serta menganalisis hukum Islam membuatnya menjadi murid kesayangan dari Imam Malik. Setiap kali ada permasalahan fikih yang sulit, Imam Malik sering bertanya kepada Imam Syafi'i untuk mendengar sudut pandangnya. Hal ini membuat banyak ulama di Madinah kagum kepadanya. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Madinah, Imam Syafi'i merasa bahwa ia perlu mendalami lagi pemahamannya tentang hukum Islam. Ia kemudian mengembara ke Irak untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Di sana ia mempelajari metode istinbat atau penggalian hukum yang dikembangkan oleh mazhab Hanafi. Berbeda dengan metode Imam Malik yang lebih banyak bersandar pada hadis dan amalan penduduk Madinah, mazhab Hanafi lebih rasional dan menggunakan qiyas secara luas. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi seorang ulama yang sangat dihormati. Ia mampu menggabungkan metode istinbat hukum yang ia pelajari dari Imam Malik dan para murid Imam Abu Hanifah, sehingga membentuk metode baru yang lebih sistematis dan moderat. Namanya mulai dikenal luas di Irak, dan dalam waktu singkat ia telah mengajar banyak murid. Ribuan orang dari berbagai daerah datang untuk belajar kepadanya. Meskipun telah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i tetap rendah hati dan tidak tergesa-gesa untuk kembali ke Mekah. Ia menunggu panggilan dari ibunya, sebagaimana yang selalu ia pegang teguh dalam hatinya. Ibundanya yang setiap tahun melakukan ibadah haji akhirnya mendengar nama Imam Syafi'i yang sering disebut dalam pengajian salah seorang ulama di Mekah. Penasaran, sang ibu menemui ulama tersebut dan bertanya, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang engkau sebutkan?" Sang ulama menjawab, "Beliau adalah guruku di Irak, seorang ulama besar yang berasal dari Mekah." Terkejut,
Sang ibu menyadari bahwa ulama yang dibicarakan itu adalah putranya sendiri. Setelah mendengar kisah keilmuan putranya, sang ibu berkata kepada sang ulama, "Jika engkau bertemu dengannya, katakanlah bahwa ibunya telah mengizinkannya untuk pulang ke rumahnya." Begitu kabar itu sampai kepada Imam Syafi'i, ia segera bersiap untuk pulang. Masyarakat Irak sangat bersedih mendengar kepergiannya, tetapi mereka tidak bisa menahan sang imam. Sebagai bentuk penghormatan, mereka memberikan banyak hadiah kepadanya, termasuk ratusan ekor unta dan harta benda lainnya. Ketika Imam Syafi'i tiba di pinggir kota, ia mengutus seorang muridnya untuk memberitahu sang ibu bahwa ia telah kembali. Sang ibu pun bertanya, apa yang ia bawa? Muridnya dengan bangga menjawab, "Wahai ibu, beliau membawa ratusan ekor unta dan banyak harta benda dari murid-muridnya di Irak." Namun, mendengar hal itu, sang ibu justru marah dan berkata, "Aku tidak membesarkannya untuk menjadi orang yang membawa banyak harta. Aku ingin ia kembali dengan ilmu, bukan kekayaan dunia." Mendengar kemarahan ibunya, Imam Syafi'i sangat ketakutan. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan muridnya untuk mengumpulkan seluruh orang miskin di Mekah. Ia membagikan semua hartanya hingga yang tersisa hanyalah kitab-kitab dan ilmu yang dimilikinya. Setelah itu, ia kembali mengutus muridnya untuk memberitahukan sang ibu tentang keputusannya. Ketika sang ibu mendengar bahwa putranya telah memberikan semua hartanya kepada orang miskin, ia pun tersenyum dan berkata, "Sekarang ia boleh pulang." Imam Syafi'i akhirnya kembali ke rumahnya dan bertemu dengan sang ibu setelah bertahun-tahun berpisah. Setelah kembali ke Mekah, Imam Syafi'i terus mengajarkan ilmunya dan menulis berbagai kitab. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah Ar-Risalah, sebuah kitab yang membahas tentang usul fikih dan metodologi hukum Islam yang menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i. Kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i adalah bukti bahwa keilmuan tidak hanya diperoleh dari satu tempat, tetapi harus ditempuh dengan pengembaraan dan perjuangan yang panjang. Kesederhanaan dan keteguhan hatinya dalam mencari ilmu menjadikannya salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Warisan ilmunya tetap hidup hingga hari ini, menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan itulah kisah hebat dari Imam Syafi'i. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Imam Syafi'i tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.